Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Cerita Kita Media bersama gua Indra dan rekan gua. Gue Agus Sobat. Semoga kita diberi kesehatan nih buat ya. Sekarang Amin. kan banyak nih Covid udah mulai meningkat lagi katanya di negara-negara tetangga nih buat. Wah, Iya, semoga mudahan Indonesia selalu dilindungi dari berbagai Amin. macam penyakit yang menular. Janganlah kita jangan takut Iya, kalah seperti itu. ya di rumah juga semoga bisa menjaga kesehatannya ya teman-teman. Iya nih buat gue kemarin habis sedikit lihat poster tentang Putri Duyung nih buat. Nah, mana? Iya, ada kan ada film yang kita selalu disuguhi sama Disney kan ya tentang Putri Duyung, terus cerita-cerita kalau Putri Duyung itu kan cantik, terus ya pokoknya Oh, ya. mungkin lu apa ya? Lihat film Jack Sparrow ya? Wah itu tentang Yang ya keberapa itu? Yang kalau nggak salah ketiga sih keberapa ya gue lupa lagi sih. tiga ya? Iya, gue lupa lagi tentang air mata ini ya, Putri Duyung kalau nggak salah ya, apa tentang air keabadian ya? Gua. Mata air atau air mata putri Duyung? Oh iya, coba, lo tahu nggak sih cerita kayak gini? Ya kan itu cerita yang memang waktu kecil kan kita udah tahu. Iya, cerita-cerita kita didongengin kali gitu ya. Nah, lu kalau untuk sekarang udah gede nih, banyak yang lu banyak pelajaran nih. Dan mungkin dari kita yang ada, apakah ada Putri Duyung itu? Apa cuma hanya mitos? Apa gimana tuh? eh yang saya tahu memang ada salah satu yang membahas tentang apa sih? Khusus tentang hewan-hewan. Khusus tentang hewan-hewan. Tapi berarti itu sebutnya apa tuh kalau Putri Duyung? Maksudnya ya klarifikasinya sama apa sih? Klasifikasi atau Klasifikasi. klasifikasi. Nah, kategorinya itu maksudnya kepada hewan. Oh hewan. Tapi kan dia katanya berbentuk manusia atasnya apa gimana? Nah, kalau itu yang saya tahu lanjut aja ya ke tadi kan saya sempat ngomong bahwa memang ada sih seorang ulama bernama Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Dia menulis salah satu karyanya kalau tidak salah nama karya tulisnya yaitu Hayatul Hayawani Kubro. Artinya apa tuh? Dia artinya tentang kehidupan dunia hewan. Oh. Seperti itulah. Di sana juga disebutkan bahwa yang dibahas itu sebenarnya asma hayawan, asma jami'ul hayawani, nama-nama hewan-hewan berikut dengan salah satunya takbirnya. Apabila orang bermimpi tentang hewan itu artinya apa? Jadi bukan hanya sekedar hewan, tapi kalau orang dihadapkan dengan situasi bermimpi tentang hewan, misalkan ya, saya bermimpi tentang hewan bernama apa ya? Harimau. Itu ada takbirnya, Tafsirnya. tafsir mimpinya. Oh. Yang kedua ada tentang hukumnya, memakannya. Oh iya. Terus juga ada tentang keistimewaan hewan-hewan itu secara hidup, dan juga tentang apa istilahnya ya tentang Klasifikasinya di apa ada gitu. ada tentunya ada mitos atau faktanya ada. Misalkan di dalam kitab kita itu kan misalkan cara mengenal hewan itu kan dengan apa sebenarnya struktur huruf hijaiyah dari alif misalkan ya, asadun harimau Ya. terus hewan apa lagi yang dimulai dengan huruf hamzah huruf alif, misalkan arnabun. Oh iya. Ya misalkan di kelinci ini mitos atau fakta kalau seekor kelinci dibawa ke laut dia kan tawuran pada waktu bersamaan.
ada. Jadi daripada asal bicara ya, lebih baik kalau kita punya waktu senggang, Ya. asal bisa baca di Al-Qur'an, Ya. sambil ngopi atau sambil apa sebutnya diskusi sama teman, gitu ya. Kita bahas juga. Benar-benar kita. Itu kalau terus yang tadi masalah musik itu gimana? Nah ini sebenarnya sih cerita Putri Duyung itu kan cerita yang disebut bukan cerita lokal kan. Bukan dari Indonesia ya? Maksudnya gini, cerita Putri Duyung itu kan misalkan di Korea ataupun di Ya. Eropa misalnya. Nah itu kan punya cerita yang sama. Maksudnya punya Versinya berbeda apa penokohan gimana? yang punya penokohan yang sama. Misalkan gini, Hmm. kalau kita lihat di film-film, tapi indikatornya bukan film ya, Iya, iya. parameternya bukan film. Itu bukan fiksi ya? Misalkan di Korea, saya pernah lihat tuh ada film tentang Putri Duyung, Iya. ataupun di Barat, Ya. termasuk diantaranya Jack Sparrow ya, Ya, ya. Pirates Caribbean. Di yang ketiga itu kan apa ceritanya tentang Putri Duyung. Ya. Di Indonesia pernah ada ya waktu zamannya Bayi Prima. Ya. Nah, kalau di kitab itu disinggungan kepada kitab itu memang itu ada, tapi namanya juga bukan Putri Duyung, namanya Banatul Bakri atau Banatul. Itu artinya apa tuh? Banatul Bahri. Jadi kurang lebih artinya anak perempuan laut. Oh, baru tahu. Kan di sana ada Syekhul Bahri. Kalau kita di film namanya Aquaman. Oh, Aquaman sama itu ada ternyata ada yang nama Wallahu alam ya. Tapi di dalam kitab itu memang ada. disebutkan gitu seperti Nah, itu. Syekhul Bahri ya ilustrasinya kalau dunia film Aquaman lah. Kalau Banatul Bahri itu lebih kepada Putri Duyung. Kalau cerita itu hikayat itu sebenarnya dikisahkan oleh seorang ulama kelahiran Andalusia. Boleh dikoreksi lah teman-teman kalau Iya. salah. Namanya Syekh Fazwini pernah. Soalnya beliau juga menulis sebuah kitab tentang Ajaibul Bahri, Ajaibul Jazair. Beliau juga menulis kitab tentang pulau-pulau yang memang misterius. Itu salah satu dari ulama kita terdahulu di zaman dahulu ya. Jadi melancong dan juga menulis kitab itu kan bukan berdasarkan hanya sebatas teori-teori semata, tapi lebih kepada pengalaman empirisnya juga dapat. Oh, ketika beliau datang ke sebuah pulau gitu apa menemukan pulau jelas menulis kita seperti itu. Nah, sebenarnya dalam hal ini alangkah lebih baiknya gitu ya. Iya. Karena kan ini video Ah, nggak terbatas juga ya. ya. Silakan aja lah baca Hayatul Hewan itu bro di bab Banatul Bahri atau satu lagi Syekhul Bahri. Di sana disebutkan bahwa makhluk ini setengah ikan tapi ke atas mencapai seorang perempuan. Apakah orang-orang juga kan membuat karakter seperti ini karena menemukan hak aslinya kali ya? Yang jelas kalau menurut saya sih bukan hanya sekadar mitos atau apalah itu ataupun Ya. dari itu ya. Ah, Saya yakin seorang musonif kita pun punya data yang lebih kuat Ya, dalam ya. menulis sebuah karya. Jadi nggak asal nulis. iya sih. Mungkin bisa dipertanggungjawabkan karena beliau juga membuat kitabnya ya. Tapi kan kalau yang namanya apa sih
Ikan duyung mah ada ya? Iya, Oh, kalau ada ya? kalau ikan duyung sih ada ya, bentuknya kayak anjing laut, kayak gajah laut, kayak gitu lah. Ada dalam kitab itu disebutkan bahwa memang perumpamannya seperti itu, tapi secara parsial, setengah 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 badannya ke atas, Manusia. ya benar itu. Gue juga berarti masih ada pertanyaan, apakah ada kerajaan mereka juga kali ya di bawah laut? Yang jelas, yang saya tahu di kitab Tafsir Sawi ya, misalkan salah satunya. Sebenarnya juga dulu juga Nabi Sulaiman pernah menaklukkan sebuah kerajaan di dasar laut, Atlantis bukan? Laut Yunani. Kalau Atlantis kita akan bicarakan lain kali ya. Oh iya, mungkin lain kali kita akan bicarakan tentang Atlantis, tapi mungkin berarti Nabi Sulaiman pernah menaklukkan kerajaan di bawah laut. Wah, gue baru dengar kayaknya. Ah, penasaran gak teman-teman? Kita akan bahas tentang ini juga. Berarti tadi tentang Bukit Duyung sendiri ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta ya. Ya bagaimana teman-teman bisa menanggapi hal tersebut ya. Tapi kalau Ya. misalnya dari kitabnya, mungkin kita sudah bisa adalah gitu, kita bisa membahas tentang klasifikasi binatang, dan termasuk ini juga tadi Putri Duyung yang atasnya manusia dan bawahnya juga ikan ya. 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 Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup ini aja pembahasannya buat ya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan membahas cerita-cerita yang lainnya juga tetap di Cerita Kita Media bersama gua Anda dan teman gua. Terima kasih sebelumnya, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dan jangan lupa like and share ke banyak teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.